Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merakit sebuah komputer dengan baik dan benar. Pertama saya akan memperkenalkan komponen-komponen yang harus kita butuhkan pada merakit sebuah komputer. Yang pertama adalah PC. Kita lihat adalah PC-nya adalah baik, bisa hidup, menandakan bahwa PC adalah tidak rusak. Kemudian ada keyboard, kemudian ada mouse dan ada CPU. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuka sebuah CPU. Oke guys, sebelum kita membuka CPU, alangkah baiknya kita memastikan semua aliran listrik yang ada di dalam CPU maupun komputer tidak ada yang mengalir lagi. Pertama, di dalam membuka CPU kita membutuhkan satu obeng adalah yang fungsinya nanti untuk membuka dan memasang sekrup-sekrup yang ada di dalam CPU tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen-komponen yang ada dalam casing di dalam CPU ini adalah yang pertama adalah sebagai alat untuk meletakkan alat yang ada di dalam CPU nanti, kemudian adalah sebagai pembukanya yang seperti ini. Pertama kita harus membuka sekrup-sekrup yang ada di open casing ini adalah terdiri dari sini kami menggunakan dua sekrup. Adalah kita membuka saja. Oke, setelah selesai kita buka sekrupnya, maka kita membuka open casingnya. Caranya seperti ini, kita tekan. Sekarang casing opennya sudah dibuka. Dan langkah selanjutnya itu kita membuka ataupun memutuskan kabel-kabel yang ada di dalam casing ini. Seperti kabel pertama yang ini adalah kita buka saja. Baru kita apakan. Setelah kita membuka open casing tadi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuka power supply. Sebelum kita membuka power supply, kita harus memutuskan semua kabel-kabel yang terhubung dari power supply. Seperti yang ini adalah sebagai penyalur arus ke memori, kemudian ini adalah sebagai penyalur arus ke motherboard, kemudian yang selanjutnya adalah kabel yang ini untuk optic device, dan yang ini adalah motherboard juga. Seterusnya kita buka sekrup-sekrup yang ada di dalam power supply. Sekarang sudah lepas semua sekrupnya, baru kita angkat power supply-nya. Baru kita keluarkan. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengeluarkan hard disk, dimana di sini adalah kita memiliki dua hard disk. Ini adalah satu hard disk pun di dalam sebuah CPU tidak akan aktif juga, tapi kami di sini adalah memasang dua hard disk dan kita akan mengeluarkannya kedua-duanya. Pertama kita harus membuka sekrupnya terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita angkat hard disk yang ada di hard disk yang pertama dan copot apanya juga, kabel SATA-nya dari motherboard. Inilah hard disk yang pertama, di mana di sini adalah tipenya adalah ATA dan kapasitas memorinya adalah 80 GB. Dan yang kedua adalah terlebih dahulu kita copot dulu kabel SATA-nya yang terhubung ke motherboard dan baru kita angkat atau keluarkan. Dan yang ini adalah tipenya
tipenya adalah ATA dan kapasitas memorinya adalah 80 GB. Kita lihat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuka memori. Cara membukanya yang pertama adalah kita harus menekan tombol yang berwarna putih ini. Caranya seperti ini. Kita tekan sampai berbunyi klik. Dan yang satunya juga seperti itu. Di sini kami memakai memori yang bertipe DDR2 atau 2 dan kapasitas adalah 512 MB, dan yang satu lagi sama seperti memori yang tadi, yaitu memiliki bertipe DDR2 dan memiliki kapasitas 512 MB. Kenapa kami di sini memakai dua memori? Karena apabila semakin banyak memori yang kita gunakan di dalam sebuah komputer ataupun di dalam sebuah PC, maka komputer akan lebih efisien dan lebih cepat. Dan apabila kita gabungkan kedua memori ini adalah berjumlah sekitar 1 GB. Oke, langkah selanjutnya saya akan membuka motherboard, dimana yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus mencabut ataupun mencopot semua kabel-kabel yang terhubung ke motherboard. Yang ini caranya seperti ini, kita cabut aja seperti biasanya. Oke. Setelah kita mencabut kabel-kabel yang terhubung ke motherboard, langkah selanjutnya adalah kita akan membuka sekrup-sekrup yang ada di dalam motherboard. Di sini sekrupnya adalah terdiri dari 5 sekrup. Selanjutnya, setelah sekrupnya sudah dilepas semuanya, kita menggeser motherboardnya ke samping, caranya seperti ini. Dan setelah ada bunyi klik, baru kita angkat motherboardnya. Letakkan di luar, dan tidak ada lagi yang mau kita keluarkan di sini. Inilah kondisi CPU yang setelah kita keluarkan komponen-komponen yang ada dalam CPU tadi. Dan inilah hasilnya. Yang komponen yang kita keluarkan adalah seperti ini, adalah hard disk, ini adalah memori, kemudian ini adalah motherboard, dan ini adalah kabel SATA, dan ini adalah kabel ATA, dan ini adalah power supply. Oke, setelah tadi kita membongkar semua komponen-komponen dan kita mengeluarkan dari USB-nya. Selanjutnya, setelah tadi kita mengeluarkan semua komponen-komponen yang ada dalam CPU, saya di sini akan menerangkan bagaimana cara memasang kembali ke dalam CPU dan komponen-komponen yang tadi ke dalam CPU. Di sini langkah yang pertama yang saya akan lakukan adalah saya akan memasang kembali memori yang ada di dalam motherboard tadi. Di sini memori ini berfungsi untuk menyimpan data yang bersifat sementara dalam proses yang dilakukan dalam sebuah komputer. Cara memasang memori ke motherboard adalah pertama-tama kita
lihat dulu bundaran yang ada di sini dan ada lekukan di dalam motherboard. Adalah caranya seperti ini. Pertama kita masukkan ke slot yang ada di dalam motherboard, kemudian tekan sampai ada bunyi klik. Seperti itu. Kemudian yang satu lagi sama seperti yang tadi, kita tekan sampai ada bunyi klik juga. Nah, dah. Dan inilah bentuk memori yang sudah terpasang. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan memasang motherboard ke casing CPU yang telah disediakan. Adalah caranya kita melihat lubang-lubang sekrup yang telah tersedia di dalam motherboard ini, kita cocokkan ke lubang-lubang sekrup yang ada di dalam casing CPU. Lalu kita tekan ke belakang seperti ini agar semua sekrup-sekrup terhubung. Yang seperti yang tadi adalah ada jumlah sekrup yang akan dibutuhkan di dalam mengunci motherboard ini. Adalah fungsi sekrup adalah supaya saat kita menggunakan komputer nanti, motherboard yang ada dalam casing CPU ini tidak bergeser. Caranya seperti ini. Kita lakukan satu persatu. Adalah menguncinya searah jarum jam. Cara menguncinya itu kita putar dengan searah jarum jam. Oke, seperti ini. Kita geser apakah motherboardnya bisa tergoyang atau tidak. Yang menandakan apabila tidak ada yang goyang lagi, maka sekrup-sekrup yang kita pasang tadi adalah semuanya sudah menempel dengan baik. Oke. Selanjutnya saya akan memasang harddisk yang fungsinya ini adalah untuk menyimpan data yang berbentuk permanen. Dan caranya adalah seperti ini. Ini adalah langkah pertama. Kita meletakkan harddisk terhadap slot-slot yang ada di dalam casing yang telah disediakan. Caranya seperti ini. Pastikan harddisknya diletakkan dengan baik sesuai dengan slotnya. Dan apabila slotnya salah dimasukkan, maka harddisknya tidak bisa masuk ke dalam slot tersebut. Itu menandakan bahwa peletakan harddisk salah. Dan selanjutnya kita akan memasang sekrupnya untuk melengketkan harddisk ke dalam casing. Caranya seperti ini.
Selanjutnya kita memasang baut yang satu lagi. Dah, inilah harddisk yang sudah diberikan baut bawah seperti ini, menandakan bahwa harddisk yang ada di dalam slot yang ada di dalam casing ini sudah terpasang dengan baik. Setelah tadi kita memasang memori, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah memasang kabel-kabel yang ada di sini. Di sini ada namanya kabel USB sebagai penghubung dari output yang ada di luar. Ini ada di USB 2 sebagai tempat meletakkan atau memasukkan, misalnya nanti ada flash disk ataupun yang lainnya. Dan selanjutnya adalah di sini ada, ini terdiri dari 2 karena di sini adalah 2 juga slotnya. Kemudian di sini ada power LED, dimana ini adalah ada di sini ada positif dan negatif. Dimana fungsinya adalah untuk menghidupkan lampu yang ada di dalam tombol on sama off ini. Kemudian ada restart ini. Kemudian ini adalah power HDD LED adalah sebagai pemasok listrik. Kemudian ada di sini ada kabel speaker seperti ini, adalah untuk menghubungkan nanti ke slot luar speaker yang ini. Ada 2 nih. Kemudian ada yang terakhir ada di reset dan power. Fungsinya adalah sebagai penghubung. Reset adalah untuk restart, berfungsi untuk kabel restart yang ada di sini. Tombol yang ada restart, tombol restart. Kemudian ada power SW adalah berfungsi untuk tombol on dan off. Cara memasangnya adalah seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi adalah fungsi-fungsinya. Pertama saya akan memasang kabel speaker yang akan kita hubungkan ke motherboard. Adalah tempatnya di sini. Kita tekan saja, cara masukkannya adalah tekan. Kemudian saya akan memasang kabel reset. Itu kita letakkan jangan sampai salah dalam meletakkannya. Letakkan di sini, bisa kita lihat ini adalah ada 5 panel. Di sini kita letakkan. Setelah tombol reset, kemudian selanjutnya kita memasang tombol power. Adalah kita letakkan di samping atau di samping dari kabel reset. Kemudian ada kabel ELD adalah kita letakkan di samping kanan dari kabel power. Kemudian di sini ada kabel power LED flash sama LED minus. Adalah cara masangnya adalah seperti ini. Yang sebelah kiri power LED flash dan sebelah kanan power LED minus. Dan kita letakkan di slot yang ini, yang di depan kabel LED HDD LED. Kemudian saya akan memasang kabel-kabel. Yang pertama adalah USB 1. Bisa kita lihat ini adalah USB 1. Cara memasangnya adalah kita letakkan di panel yang tersedia di dalam motherboard. Adalah cara memasangnya di sini, di depan, di yang panel yang berjumlah 4. Setelah kabel yang USB pertama tadi terpasang, maka selanjutnya kita akan memasang kabel pada USB kedua. Itu sama aja caranya.
pertama kita akan diletakkan di yang panel yang berjumlah 4 juga. Dan saya mengingatkan bahwa di sini jangan sampai tertukar antara panel yang kabel yang satu dengan kabel USB yang seperti ini, yang kedua, dan yang berjumlah 1 diletakkan di sini, dan yang berjumlah USB yang ada mereknya USB 2 yaitu di sampingnya. Dan inilah semua kabel-kabel sudah terhubung dengan baik, bentuk kabel yang terhubung dengan baik. Langkah selanjutnya setelah kita tadi memasang kabel-kabel yang penghubung dari tombol luar, maka selanjutnya kita akan memasang kabel SATA yang menghubungkan antara motherboard dengan optic device. Caranya adalah kita melihat lingkungan di sini, kita pasang. Yang pertama kita pasang seperti ini, kita melihat lingkungan tadi. Nah, seperti ini baru kita tekan sampai ada bunyi klik. Dan selanjutnya adalah kita juga melihat lingkungan seperti ini. Kita cocokkan ke optic device. Caranya adalah tekan sampai ada bunyi klik. Oke, seperti ini sudah terhubung dengan baik kabel antara motherboard dengan optic device. Dan setelah kita tadi memasang kabel SATA yang menghubungkan dari motherboard ke optical disc, dan selanjutnya yang kita lakukan adalah memasang power supply. Ini fungsinya adalah untuk menyuplai ke listrik ke seluruh panel-panel ataupun komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Cara yang pertama yang kita lakukan adalah kita memasang CPU adalah kepada slot yang telah tersedia di dalam casing. Caranya seperti ini. Kita tekan ke samping, melekat di dinding casing tersebut. Dan untuk melengketkan power supply ke casing, kita membutuhkan 4 skrup. Caranya dan untuk memasangnya adalah caranya seperti ini. Pertama yang bagian atas kita putar dengan searah jarum jam. Dan semua selesai dalam melengkapkan skrup-skrup atau mengukun yang terhadap power supply. Selanjutnya adalah kita akan memasang kabel-kabel yang untuk menghubungkan arus ke berbagai komponen yang ada di dalam CPU ini. Yang pertama adalah yang ini adalah kabel untuk menghubungkan arus listrik ke hard disk. Adalah cara memasangnya adalah yang pertama seperti ini. Kita lihat adalah di sini adalah lekukan, kita sesuaikan dengan lekukan yang ada di dalam slot yang ada di dalam hard disk ini. Dan seperti ini. Setelah itu baru tekan sampai ada bunyi klik. Selanjutnya kita pasang sebagai pengantar arus, kabel yang untuk mengantarkan arus ke hard disk. Kita tekan dua-duanya. Dah, setelah terpasang itu baru kita memasang kabel penghantar listrik ke motherboard. Nah, kita cocokkan bundaran yang ada di sini ke motherboard. Nah, caranya seperti ini.
tekan sampai ada bunyi klik gitu. Selanjutnya adalah kabel yang inilah untuk menghubungkan ke optic device. Cara masangnya adalah kita cocokkan slot-slot yang ada di dalam kabel ini ke optic device yang ada di dalam device ini. Kita lihat cara tekan sampai ada bunyi klik. Terhubung di sini ada satu kabel lagi yang terhubung ke optic device tadi. Ini adalah kabel untuk menghubungkan antara optic device ke motherboard. Cara kita lihat di sini ada slotnya terdiri dari 4, maka kita cari slot yang ada di dalam motherboard. Letaknya adalah ada di sini. Kita tekan sampai ada bunyi klik. Selanjutnya kita akan memasang kabel-kabel heatsink dan fan ke dalam motherboard. Pertama adalah kita akan memasang kabel heatsink. Letaknya di sini di depan. Dan yang kedua adalah kabel dari fan. Ini fungsinya adalah untuk mendinginkan semua komponen-komponen yang ada dalam CPU ini. Dan tekan sampai ada bunyi klik. Oke, semua sudah, kabel-kabel yang ada di dalam CPU ini sudah terhubung sesuai dengan komponen-komponen yang tersedia. Selanjutnya adalah kita akan memasang kabel ATA yang berjumlah 2 karena kita tadi menggunakan memori yaitu 2, menggunakan memori sebanyak 2, dan kabel ATA yang kita gunakan juga ada 2. Cara masangnya adalah kita lihat lekukan yang ada di dalam kabel ATA ini, kita samakan dengan slot yang ada di dalam motherboard dan tekan sampai ada bunyi klik. Lalu kita hubungkan ke hard disk dan kita samakan juga slotnya. Dan kabel ATA yang keduanya sama seperti yang tadi, kita samakan slotnya seperti ini. Lalu kita tekan sampai ada bunyi klik, dan yang kita hubungkan ke memori. Dan semua kabel-kabel yang ada di dalam komponen-komponen ini sudah terhubung, baik itu dari optical disk dan power supply untuk sebagai kabel untuk penyalur listrik, yaitu dari power supply ke beberapa komponen, yaitu mulai dari motherboard, optical disk, dan memori. Dan inilah bentuk semua komponen-komponen ataupun slot-slot sudah terpasang pada tempatnya. Langkah selanjutnya lah kita akan menutup casing ini dengan ini adalah, tapi di sini saya akan menjelaskan lagi. Kami akan menambahkan satu fan lagi, dimana adalah ini adalah pendingin tambahan terhadap komponen-komponen yang ada dalam CPU ini. Cara masangnya adalah kita hubungkan saja ke salah satu kabel yang ada dalam power supply. Di sini kami akan menghubungkan menghubungkan kabel dari power supply ke memori. Di sini ada slot-slotnya. Cara masang adalah kita samakan saja slotnya. Itu caranya seperti ini. Kita tekan sampai ada bunyi klik. Lalu pastikan semua kabel-kabel terpasang dengan rapi. Dan inilah fungsinya untuk menghindari debu dari luar yang terhadap komponen-komponen yang ada di dalam CPU ini. Dan selanjutnya kita akan memasang penutup dari casing.
Caranya adalah kita tekan salah satu sisinya, baru kita dorong ke dalam seperti ini sampai ada bunyi klik. Dan setelah penutupnya terpasang dengan rapi dengan baik, selanjutnya kita akan memasang skrup dan kita butuhkan adalah 2 skrup. Dan caranya adalah cara memasangnya adalah seperti ini. Kita putar dengan arah secara jarum jam. Oke, semua udah selesai kita pasang, mulai dari komponen-komponen yang ada di dalam CPU dan penutup CPU juga sudah kita pasang. Ini menandakan bahwa semua komponen-komponen yang ada di dalam CPU ini sudah terpasang semuanya. Dan bisa kita lihat seperti ini menandakan bahwa semua komponen adalah sudah terpasang. Setelah tadi kita semua memasang mulai dari yang kita tadi membuka CPU sampai dengan merapinya kembali, maka untuk memastikan apakah kita tadi memasang komponen-komponen yang ada dalam CPU itu baik dan benar, alangkah baiknya kita akan mentesting. Caranya adalah kita pasang, kita tekan dengan tombol yang ada di dalam CPU ini. Kemudian ini adalah ada lampunya berubah menjadi warna, ada di sini lampu yang berwarna merah yang menandakan bahwa CPU ini sudah komponen yang ada dalam CPU ini sudah terakit ataupun terpasang dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya adalah kita akan menekan tombol yang ada dalam bis ini. Kemudian kita tunggu sebentar apakah menyala atau tidak. Inilah sudah menyala, yang menandakan inilah sudah muncul Windows yang menandakan bahwa perakitan yang kita lakukan tadi adalah berjalan dengan baik dan semua komponen-komponen yang di dalam CPU itu sudah terpasang dengan baik. Dan mungkin itu saja pada video kali ini, dan semoga video yang saya tayangkan ini adalah bermanfaat khususnya bagi para penonton dan umumnya bagi kita semua. Dan semoga video ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.